Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali di channel Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Masih biasa, kalau misalkan ada whiteboard di belakang kakak, berarti kita akan membahas materi tentang fisika ya. Untuk adik-adik atau pemirsa yang menonton video ini yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kalian dan mendatangkan kebaikan di channel ini ya. Oke. Kita akan melanjutkan materi kita di kesempatan ini adalah tentang energi kapasitor. Energi kapasitor. Sebenarnya tidak ada energi pada kapasitor, tapi yang betul adalah energi yang tersimpan pada kapasitor. Kenapa? Karena fungsi kapasitor di pertemuan pertama itu adalah penyimpan muatan dan juga penyimpan energi. Tapi di buku dibuat seperti ini supaya apa? Supaya kita langsung connect bahwasanya kapasitor itu juga berfungsi sebagai penyimpan energi gitu. Dan satu lagi di pencarian YouTube, kalau kakak buat energi yang tersimpan pada kapasitor, kalian pasti tidak akan mengklik seperti itu. Kalian pasti mengklik energi kapasitor. Tapi dibagus sih mindsetnya ya. Tidak ada energi pada kapasitor, yang ada adalah kapasitor sebagai penyimpan energi seperti itu ya. Nah, kalau kapasitor sebagai penyimpan energi ini bagaimana Kak? Itu diturunkan secara integral, tapi nggak usah kakak integralkan, langsung aja kakak buat. Itu analog dengan energi kinetik yang rumusnya itu setengah mp kuadrat. Setengah mp kuadrat sama halnya dengan rumus energi pada pegas, itu setengah kx kuadrat ya kan. Banyak energi yang analog dengan rumus seperti itu ya. Jadi kakak tuliskan di sini bahwasanya energi kapasitor ini adalah, yang kita bahas di sini adalah energi yang tersimpan ya. Energi yang tersimpan pada suatu kapasitor. Nah, ini pada suatu kapasitor. Nah, ini energi yang tersimpan pada suatu kapasitor. Rumusnya apa? Analog dengan setengah mp kuadrat, tapi yang kita pakai di sini adalah energi pada kapasitor. Kakak bikin di sini EC ya. Energi yang tersimpan pada kapasitor, rumusnya adalah setengah dari CP kuadrat. Nah, ini setengah dari CP kuadrat. Kakak ingatnya kayak gini aja sih. Kalau tadi rumus dari Q itu adalah CP gitu kan. Terus kalau energi pada kapasitor itu setengah CP kuadrat gitu. Setengah CP-nya itu analog dengan setengah MP kuadrat energi kinetik. Tapi komponennya adalah C dan V. Nah, itu supaya gampang kita mengingatnya deh ya. Nah, jadi kakak bingkaikan ini ya. Bahwa energi kapasitor itu adalah setengah dari CP kuadrat. Oke, nah kakak buat keterangan bahwa EC ini adalah energi pada siapa? Pada kapasitor. Ingat dek, apapun energinya, satuannya itu apa? Satuannya adalah joule. Satuannya adalah joule. Apapun itu energinya, satuannya adalah joule. Satuannya adalah joule. Nah, ini ya. Kemudian ada C di sini. C itu adalah kapasitas. Nah, C itu adalah kapasitas, kapasitor. Apa satuan dari kapasitas? Ditemukan oleh Pak Faraday. Maka dia satuannya adalah apa? Farad. Oke, kakak bikin di sini farad. Oke. Terus ada V ya. Lagi kakak tuliskan bahwa V ini adalah beda potensial. Nah, V itu adalah beda potensial. Nah, ini dia. Satuannya apa Kak? Satuannya adalah volt. Beda potensial itu dek banyak ya sumbernya. Ada yang bilang tegangan, ada yang bilang beda potensial, ada elemen, ada baterai, itu semuanya adalah sumber tegangan. Ya. Oke. Kak, ini aja rumusnya. Tidak, karena tadi rumus C itu kan bisa dirombak. Bisa aja nanti komponennya itu bukan C dan P, tetapi komponennya adalah Q, muatan. Bisa kita selesaikan? Bisa. Apa yang tak bisa ya? Rumusnya kan gini. Yang pertama, Q itu adalah CP. Q itu adalah CP. Ini yang selalu kakak tekankan kan. Q itu CP. Supaya gampang ngapalnya. Q
sama dengan CP dengan catatan Q itu adalah muatan. Mana tahu nanti yang ditanya di sini adalah muatannya. Di sini kakak bikin Q itu adalah muatan. Apa satuan muatan? Satuan muatan adalah Coulomb C. Oke, Kak, kalau misalkan ini kita ganti kan Kak, kita bikin komponen rumus ini boleh Kak? Boleh. Apa rumusnya? Kalau C yang ditanya, maka rumusnya adalah Q per P. Ya, Q per P. Jadi kalau dia Q per P bagaimana Kak? Lihat ya. Kalau misalkan kita ganti komponen C. Kita ganti komponen C. C itu rumusnya adalah Q per P. Q per P. Kan kayak gini. C itu adalah Q per P. Jadi tinggal masukkan aja ke sini. Nah, kakak masukkan ya. Kakak buat seperti ini. Berarti EC sama dengan setengah dari C-nya ganti langsung. Berarti Q dibagi dengan V, kan gitu. Itu masih C aja. Dikali dengan V kuadrat. Nah ini V kuadrat. Gitu. Bisa mati V-nya? Otomatis bisa. Di sini kan V kuadrat, V kali P. Mati 1, sap, hilang kuadratnya. Mati 1 di bawah, sap, hilang dia. Maka sekarang rumusnya apa? Jadi rumus energi pada kapasitor yang kedua adalah setengah dari Q kali dengan V. Nah ini dia. Setengah Q kali dengan V. 2 ya. Ada 3 nanti ini rumusnya Dek. Setengah Q kali dengan V. Oke. Lanjut. Kak, kalau misalkan kita ubah nilai dari si V-nya itu boleh Kak? Boleh. Atau nilai si Q-nya ini kita ubah boleh Kak? Kalau Q-nya kita ubah berarti nanti CP kuadrat. V-nya aja kita ubah. Ya. Kita ganti V. Yuk. Berarti kalau kita ganti V, rumusnya adalah V sama dengan. Kalau V yang ditanya, maka Q per C. Oke. Q per C. Kok bisa Kak? Ini kan kali silang. Q kali 1 Q. C kali P, CP. Q sama dengan CP. Oke. Kita tukar kemari ya. Nah, kalau kita tukar ke situ Dek, maka sekarang dia adalah EC sama dengan setengah dari Q-nya tetap Q, P-nya diganti menjadi Q per C. Nah ini, Q per C. Cocok? Setengah QP tadi ya. Terus nanti kita ganti V-nya itu jadi komponen Q per C. Maka EC-nya adalah setengah dari Q per C. Jadi rumusnya sekarang yang ketiga adalah apa? Yang ketiga rumusnya adalah EC sama dengan setengah dari Q kali Q berarti Q kuadrat. Q kuadrat dibagi dengan C. Nah ini. Berarti ada 3 persamaan umum untuk energi kapasitor. Gitu. Gunanya apa? Supaya memudahkan kita untuk memasukkan apa komponen yang dikasih tahu soal. Gitu ya Dek. Nah ini. Semuanya sudah ada keterangannya bahwa Q itu muatan, C itu adalah kapasitas kapasitor. Dan V itu adalah beda potensial. Gitu. Ngerti sejauh ini? Ngerti ya? Oke. Kalau misalkan dalam bentuk grafik gitu ya. Kalau energi. Jika energi dalam bentuk grafik. Jika energi yang tersimpan. Jika energi yang tersimpan pada kapasitor. Jika energi yang tersimpan pada kapasitor berupa grafik, ya Dek, berupa grafik. Nah, maka ini bagaimana Kak? Berupa grafik. Misal ini. Misal dinyatakan grafik yang menunjukkan grafik antara V dan juga Q. Nah, ini. Q dan V. Antara Q dengan V itu berbanding lurus. Nah, misal nanti di sini dibuat jika Q-nya besar. Nah, ini grafiknya, skalanya ya. Kalau Q-nya besar, maka nilai V-nya juga besar. Maka di sini berbanding lurus. Seperti ini nanti gambarannya, Dek. Di sini komponen dari si Q, ini komponen dari V. Nah, terus gambarnya seperti ini. Nah, ini. Berarti kalau kayak gini gambarnya nanti dalam bentuk skala kayak gini, ini tinggal kita cari dengan luas bidang. Luas bidang yang diarsir. Nah, luas bidang yang diarsir. Jadi kalau bilang luas bidang yang diarsir, maka bagaimana ini Kak? Maka luas dari gambarnya itu gambar apa? Segitiga. Maka luas dari segitiga itu adalah setengah alas kali dengan tinggi.
Maka di sini setengah dari komponen alasnya siapa? Si V. Setengah dari V dikali dengan siapa? Tingginya adalah Q. Berarti setengah dari Q kali V. Nah, seperti itu. Ya. Bisa kira-kira? Bisa ya? Nah, kakak rasa sampai di sini untuk pertemuan energi. Ini hanya singkat ya. Berapa menit kira-kira ini? Ya, 10 menit aja untuk penurunan rumus energi yang tersimpan pada suatu kapasitor. Kita lanjutkan ke contoh soal yang menyangkut energi kapasitor, susunan kapasitor, dan juga tegangan yang terbagi pada kapasitor ya. Jangan kemana-mana, lanjut tonton video kakak di seri berikutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.